Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andira Nurhalisa Majid. Di sini saya akan menyampaikan refleksi pengalaman belajar saya pada perancangan dan pengembangan kurikulum khususnya pada topik 4. Untuk poin yang pertama yaitu review pengalaman belajar. Jadi pada topik 4 ini membahas mengenai penilaian dan evaluasi pemahaman dalam Understanding by Design atau UBD. Pada topik ini, di sini kita diperintahkan untuk mengimplementasikan setiap konsep yang sudah dipelajari pada topik 3, yaitu pembuatan rubrik penilaian dan evaluasi pemahaman mulai dari aspek menjelaskan sampai memahami kemampuan diri. Untuk yang pertama, yaitu pengalaman belajar apa yang kurang menarik. Jadi setelah saya memperoleh pengalaman belajar yang berguna dan menarik, itu ketika saya berkesempatan untuk menerapkan konsep-konsep UBD ini dalam merancang sebuah pembelajaran dan penilaian. Jadi pengalaman ini membantu saya untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana penilaian dan evaluasi harus dirancang untuk mengukur pemahaman peserta didik secara mendalam, bukan hanya sekedar hafalan. Untuk nomor 2 yaitu pengalaman belajar apa yang berguna tetapi kurang menarik. Jadi pengalaman belajar yang berguna ini adalah dalam memahami teori penelitian UBD. Ini dapat memberikan landasan yang kuat dalam melakukan penilaian dan evaluasi pemahaman UBD. Tetapi hal ini menurut saya kurang menarik karena dengan studi literatur yang mendalam, dengan membaca artikel jurnal akademik yang panjang dan kompleks, ini bisa menjadi hal yang monoton dan sulit dipahami. Untuk nomor 3, pengalaman belajar apa yang menarik tetapi kurang berguna. Untuk pengalaman belajar dari topik 4, walaupun ada hal yang kurang menarik bagi saya, tapi semuanya sudah sangat berguna bagi saya, karena hal ini bisa menjadi refleksi dan pedoman dalam menerapkan pembelajaran dalam UBD, khususnya pada bagian penilaian dan evaluasi. Nomor 4, pengalaman belajar apa yang tidak menarik dan tidak berguna dalam konteks sebagai calon guru. Jadi karena tadi sudah saya jelaskan bahwa ada pengalaman belajar yang kurang menarik tetapi semuanya berguna bagi saya, karena semua yang sudah saya pelajari ini dapat membantu untuk menjadi guru yang lebih baik dan mampu memberikan penjelasan yang berkualitas kepada peserta didik. Untuk poin yang kedua yaitu refleksi pengalaman belajar. Jadi nomor 1 yaitu apa yang telah terjadi. Pada topik 4 ini membahas mengenai pengertian penilaian dan evaluasi dalam UBD, yaitu merupakan penilaian yang dilakukan secara terbuka. Penilaian dalam UBD ini terdiri dari demonstrasi kinerja dan proses penilaian peserta didik berdasarkan 6 aspek penilaian dalam UBD, yaitu yang pertama tadi kemampuan menjelaskan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengetahuan diri. Nah, setiap aspek ini memiliki 5 kriteria penilaian yang kemudian digunakan sebagai rubrik penilaian. Nah, penilaian dan evaluasi dalam UBD ini maknanya sangat berbeda dengan pengertian penilaian evaluasi yang diberikan KBBI. Nomor 2, mengapa hal tersebut terjadi? Jadi hal tersebut dapat terjadi karena pendekatan UBD ini lebih fokus pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, penilaian autentik, evaluasi formatif, dan pemahaman yang lebih mendalam. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa peserta didik ini tidak hanya menguasai materi secara superficial, tapi juga mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi kehidupan nyata. Untuk nomor 3 yaitu analisis artefak pembelajaran. Jadi nomor pertama yaitu artefak pembelajaran mana yang dapat saya jadikan
T. Dukung hasil refleksi pengalaman belajar. Jadi pada topik 4 ini yang mendukung hasil refleksi saya adalah elaborasi pemahaman dan koneksi antar materi. Nah, ini sudah saya cantumkan gambarnya serta link Google Drive. Untuk selanjutnya nomor 2 yaitu mengapa artefak ini yang saya pilih. Jadi artefak ini saya pilih dari elaborasi pemahaman. Ini dapat membantu saya untuk memperdalam pemahaman saya tentang 6 aspek penilaian dan evaluasi UPD dengan membandingkan dengan berbagai buku, artikel, makalah, jurnal, proceeding, dan lain-lain. Kemudian untuk koneksi juga diperintahkan untuk memperdalam pemahaman tentang konsep dasar penilaian dan evaluasi UPD. Nomor 3, bagian mana dari artefak ini yang mendukung hasil refleksi saya? Jadi bagian dari artefak yang mendukung hasil refleksi saya adalah pada bagian elaborasi pemahaman. Nah, karena dalam bagian tersebut saya diperintahkan untuk mengkaji keilmuan aspek pemahaman ini dengan membandingkan dengan berbagai buku, artikel, jurnal, makalah, proceeding, dan lain-lain. Jadi dengan membandingkan tersebut saya mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, kemudian memperkaya pengetahuan serta wawasan saya secara keseluruhan mengenai penilaian dan evaluasi dalam UPD, sehingga saya dapat menciptakan lingkungan belajar dengan menerapkan UPD khususnya pada penilaian dan evaluasi. Untuk poin yang terakhir yaitu rumusan hasil refleksi berupa pembelajaran bermakna. Apabila saya mengajar atau membahas topik ini dengan mempertimbangkan prinsip pembelajaran bermakna yang berpusat pada peserta didik, perubahan apa yang akan saya lakukan? Jadi setelah saya mempelajari mata kuliah, perancangan dan pengembangan kurikulum khususnya pada topik 4, saya akan melakukan perubahan yang berkaitan dengan menerapkan UPD khususnya pada merancang penilaian yang autentik, mengimplementasikan evaluasi berkelanjutan, mengintegrasikan penilaian dengan pembelajaran dan fokus pada pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Nah, sehingga saya akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif, dinamis, dan bermakna bagi peserta didik, di mana penilaian dan evaluasi ini tidak hanya menjadi alat untuk mengukur pemahaman saja, tetapi juga sebagai bagian dari integral dari proses pembelajaran yang mendalam dan berkelanjutan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.